Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 19 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Sungguh besar kasih sayang Allah itu kepada manusia. Kitab Kebijaksanaan itu mengatakan, jagat raya ini hanya sebutir debu saja. Begitu besar kuasa Allah. Ketika Ia menciptakan manusia dan segala sesuatunya, pastilah Ia melihat ciptaannya itu dengan bangga. Ada maksud Ia menciptakan segala sesuatunya itu, termasuk manusia, termasuk kita-kita ini. Kalau Ia menciptakan, berarti Ia memperhatikan, Ia mengasihani, Ia akan memelihara, Ia akan memberikan karunia-karunia. Karena itu, jangan takut akan dosamu, sebab Tuhan itu tahu akan kekurangan dan kelemahanmu. Dan dikatakan, Ia akan berdikit-dikit menghukum, supaya orang menjadi sadar akan kejatuhannya. Dan karena itu, Ia akan memberikan karunia-Nya agar orang kembali kepada jalan yang benar,
percaya akan Allah yang menciptakan segalanya ini. Nyata bahwa ketika Zakius, pemimpin rumah cukai yang kaya, tergelitik hatinya, ingin melihat siapa Yesus itu, orang apa dia itu. Itu karunia, dia ingin melihat. Lalu karena itu ia mempergunakan karunia dari Allah itu kepada kita semua juga adalah budi kita. Akal budi kita itu mencari jalan untuk menemukan dia itu. Zakius karena itu berlari lebih dulu, mendahului orang banyak dan memanjat pohon. Allah memberikan karunia kepadanya. Apalagi ketika Yesus lewat, ia memandang kepada Zakius yang di atas pohon itu dan berkata, memanggil namanya, Zakius, turunlah, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Betapa Zakius itu terkejut bahwa Tuhan itu tahu tentang dia. Meskipun orang-orang lain bersungut-sungut, mengapa Yesus itu datang dan tinggal makan di rumah pemungut cukai orang berdosa itu. Tetapi Yesus membuat Zakius semakin sadar, dia ini siapa. Karena itu Zakius berkata, Tuhan, apa yang aku peras dari orang akan kukembalikan kepada orang miskin. Aku akan membagikan seperempat dari hartaku. Seperempat itu 25%. Padahal kitab suci itu mengatakan 10% dari pekerjaanku akan kuberikan kepada bait Allah. Tetapi Zakius menyatakan pertobatannya. Sehingga Yesus berkata kepada orang banyak itu yang bersungut-sungut, ia ini juga anak Abraham. Anak Abraham. Abraham yang percaya. Ketika semua orang di dunia ini tidak percaya akan Allah yang satu, yang esa itu, Abraham percaya. Dan dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itu bukti kasih sayang Allah. Karena itu jangan khawatir akan dosamu. Ketika kamu menyesal, penyesalan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan itu membuat kita sadar. Kata kitab kebijaksanaan itu, Tuhan menyadarkan berdikit-dikit. Hukuman itu datang berdikit-dikit. Supaya ketika mengalami sesuatu, orang itu menjadi sadar. Apalagi kalau itu sapaan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang sapaan Tuhan itu berupa sesuatu pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Tetapi itulah Tuhan yang ingin memberi sentilan kepada kita. Ia ingin membisikkan sesuatu yang membuat hati kita terbuka. Terbuka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, yang dengan penuh kasih sayang kepada sesamanya. Aku akan berikan seperempat dari hartaku kepada orang-orang miskin. Itu kesadaran seorang yang percaya akan kasih sayang Allah yang besar itu.
Karena itu mari kita menghadapi dunia yang sekarang ini, ada berbagai hal yang akan kita hadapi. Ahli-ahli ekonomi mengatakan tahun depan itu pasti ada resesi. Setiap sesudah perang dunia pertama itu membuat resesi ekonomi sepanjang 10 tahun lebih. 1914, 1918 itu perang dunia pertama. Setelah selesai, dunia ini kehabisan nafasnya, ekonomi menjadi lemah. Setelah perang dunia kedua 1940-1945, dunia ini juga suram. Karena perang, habislah benda-benda ekonomi, lalu terjadi resesi besar. Tapi sekarang ini juga ada perang, ada pandemi, sehingga kita ini kehabisan nafas untuk bekerja, membangun ekonomi. Karena itu kita bersiap, siap sedia untuk membuat satu usaha untuk perdamaian sebelum perang berkelanjutan. Karena itu berdoalah untuk perang, untuk kedamaian, untuk kesehatan kita, supaya kita ini dapat bekerja dengan sepenuh hati bagi pembangunan dunia ini. Dunia yang terusik oleh berbagai perbuatan manusia sendiri yang ingin memperkaya diri. Banyak hutan sudah rusak, banjir, karena itu lalu tanah ini tidak lagi kuat, tetapi tanah menjadi rapuh, longsor, banjir, belum lagi gejala-gejala alam karena iklim ini, karena ulah manusia juga sedang tidak menentu perubahan iklim. Manusia berusaha, tetapi terjadi bahwa ada pandemi, ada berbagai hal, penyakit-penyakit yang baru, penyakit-penyakit yang lama datang dengan kekuatan baru, dan karena itu kita hendaknya menggalang siapa yang bisa mendamaikan dunia ini kecuali Dia yang menciptakannya. Dia ingin agar ciptaannya ini kembali menjadi subur, menjadi tempat di mana manusia bisa bernaung dengan tenteram. Kita mesti mengusahakan itu. Dengan apa manusia? Menuruti firman Tuhan, mengerjakan apa yang diperintahkannya, membuat kita hendaknya rukun satu sama lain, saling mengasihi, supaya dengan saling mengasihi itu semakin bertambah tenaga kita. Seperti seutas tali yang kecil itu mudah putus, tetapi gabungan dari tali-tali yang besar akan membuat tali yang kuat. Mari kita menjalin cinta kasih itu satu sama lain, supaya dengan itu kita membangun suatu persaudaraan, satu kekerabatan di antara umat manusia yang beriman, supaya dunia ini diusahakan untuk menjadi tempat yang damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu satu kata yang berarti bukan hanya
damai dari jasmani atau lahiriah, tetapi damai juga rohaniah, batiniah. Karena itu mari kita pertama-tama menggalang apa yang menjadi kehendak Allah bagi dunia ini. Siapkan batinmu. Paulus itu berkata, aku berdoa untuk umat di Tesalonika agar semakin mengenal kasih karunia Allah itu. Karena itu bangunkanlah kesetiaan satu sama lain, supaya apa yang menyusahkan menjadi apa yang menggembirakan. Amin.